Nih, kalau seandainya nanti Jakarta benar-benar tidak jadi ibu kota lagi, kita harus jadi ibu apa ya? Anakan mana tuh? Nyium bini, anak sama cucu. Tiga-tiganya enak. Pak, itu kenapa? Udah ngeri apa? Dipalak sama copet. Tapi sekarang itu kita alhamdulillah kita kesini berbaur sama copet gitu. Malah kadang-kadang copet ngasih duit ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta PKS TV? Dari Cikini ke Jatinegara. Cakep. Di tengah jalan ketemu tukang sekuteng. Hari ini kita ketemu dengan Bang Mardhani Alisera, orang Betawi yang paling ganteng. Susah jawabnya. Betawi nih, saya udah pantun, balas dong pakai pantun. Lah, kasih tahu pantunnya. Kita tahunya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Udah menang dah. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode spesial ya. Kita nggak tahu siapa yang host, siapa yang bintang tamu. Pokoknya hari ini kita ngobrol berdua. Nah, kita mempimpah aja. Yang penting para penggemar PKS TV pada sehat dulu. Amin. Nah ini Pak, kita manggil Bapak, Abang apa Encang ini ya. Tapi kalau bilang Encang disangkanya saudara, muka jauh. Kita Bang Narji dan Bang Mardhani aja keren. Jadi gini Bang, nah, kita sama-sama orang Betawi nih. Siap. Yang Betawi itu kan identik sama Jakarta nih. Meskipun nggak semua yang di Jakarta itu orang Betawi. Betawinya makin dikit. Pindah Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Nah itu fenomena itu penyebabnya apa tuh Bang? Apa orang Betawi emang terlalu toleransi? Akhirnya jadi transmigrasi. Katanya lo kalau nggak keluar kampung nggak jadi jagoan. Mau jadi jagoan dia. Kalah juga di Bekasi. Orang Betawi itu kan dari dulu emang yang paling toleransi ya. Iya. Ada orang Cina masuk kita bikin cokek. Cokek. Waduh. Ada Portugis masuk kita bikin keroncong. Terusnya ada orang Arab masuk kita bikin kosida sama marawis. Saking toleransinya orang Betawi itu makan burger makan nasi. Ada satu lagi tuh. Apa? Ngambang keromong belum disebut. Iya, gampang keromong. Nah, Abang sendiri sebagai orang Betawi itu gimana Bang melihat Jakarta sekarang nih setelah kemarin dipegang sama calon presiden kita nih, Pak Anies. Keren. Nah, itu gimana itu? Yang pertama orang Betawi di mana aja bahagia sih ya. Itu cakepnya orang Betawi loh. Orang Betawi itu jangan banyak duit, banyak utang aja nyengir. Makanya orang leasing itu paling bahagia kalau lagi ke rumah orang Betawi kan. Kasih minum, kagak diusir. Akhirnya kan utang kagak ditagih. Padahal belum bayar juga ya. Enggak lagi gitu. Gimana tuh? Jadi orang Betawi tadi bahagia dan egaliter. Sama ngelihat orang tuh nggak ngelihat bedanya, ngelihat samanya. Makanya ibu kotanya Jakarta. Tapi kalau udah diputusin pindah ntar kita lihat ya. Kalau Mas Anies ada dua menurut saya Bang Narji yang paling kerasa. Yang pertama adem. Jakarta tuh jadi adem, nggak gonjang ganjing. Karena emang Pak Anies itu sebelum terpilih dulu dia sedia payung sebelum hujan. Makanya Jakarta jadi adem. Hujan. Yang pertama, adem bener ya. Adem betul. Kita ngerasain ya. Kemana aja enak. Kemana aja enak. Suku apa aja enak, agama apa aja enak. Dan itu mahal. Karena kalau dibikin program sosialisasi Jakarta adem, waduh miliaran itu. Ini nggak pakai sosialisasi, Mulut ke sosoknya, turunnya sama kebijakannya bikin adem. Iya, itu yang pertama. Jakarta jadi adem. Karena di Jakarta banyak toko kulkas. Itu juga salah satu faktornya ya. Setiap pelosok tuh banyak toko kulkas di Jakarta. Kayaknya adem deh. Adem. Yang kedua, dulu orang kampung nggak bisa tuh ke Tamrin Sudirman. Sekarang jangankan nggak bisa, dikuasai sama Citayam. Ojong gede. Jadi si Roy JJ aja pokoknya datang gitu dan bebas itu loh.
Dan dulu kan kita nih ya, saya kan bukan tinggal di Jakarta nih, Iya. pinggiran Jakarta, saya di Tangsel. Sama. Saya ngerasain banget Bang Mardhani ya, gimana kagak enaknya kita lu ke Jakarta itu takut ketar-ketir, kenapa? Ada Satu, razia dulu. pertama razia. Kedua, itu kenapa? Udah ngeri apa? Dipalak sama copet. Tapi sekarang itu kita alhamdulillah kita kesini berbaur sama copet gitu. Malah kadang-kadang copet ngasih duit ke kita. Itu keren itu. Iya, ini bocah mukanya sedih banget sih. Kayaknya butuh ongkos. Copetnya gara-gara Mas Anies jadi baik tuh. Nah itu dia. Nih, kalau seandainya nanti Jakarta benar-benar tidak jadi ibu kota lagi, kita harus jadi ibu apa ya? Ibu tiri, nggak mungkin. Karena katanya ibu tiri juga kalah kejem kan sama ibu kota. Kita jadi ibu jari, takutnya cantengan. Kalau saya mikir Jakarta nggak tergantikan. Status ibu kota boleh pindah, tapi status ibu pengetahuan, ibu kebijaksanaan, sama ibu keramahan tetap Jakarta yang punya. Emang penduduk aslinya juga modelnya kayak begini nih. Orangnya di mana-mana ada masalah apa nyengir aja. Belakang rumah saya Heeh. usahanya itu tuh waktu tinggal di Galur. Gado-gado. Bukan bikin yang kalau orang Cina dikubur tuh kan bikin mobilan, bikin uang-uangan. Iya, namanya. iya. Kalau orang Cina itu kan ada replikanya. Iya. Kalau meninggal tuh. Saya kadang bantuin bikin tuh. Yang kertas buat dibakar. Kertas Nah tuh, itu iya. gimana ceritanya? Karena orang Cina ya, buat orang Cina kan mereka sayang sama orang tua ya, dan mungkin kesadaran mereka biar sayangnya sampai dikubur juga dibawa itu gitu. Dan ya kita bikin karena di belakang rumah kita bantuin ya udah. Dan mereka senang aja sama kita gitu. Nah gini, satu lagi nih, saya juga kan tinggal di Gaplek nih, Pondok Cabe. Di situ ada yang RT RW-nya Cina, di Gaplek namanya. Betul. Kelentengnya ada 3. Itu saking kita akurnya toleransinya, itu orang Cina meninggal diumumin di musola. Gila bener nggak? Keren itu. Ini kagak bercanda. Betul. Ini emang serius aneh cerita kayak gitu. Betul. Kalau dia Imlek, babak saya kan haji. Dibawain tuh yang namanya ikan bandeng sepasang sama ikan siu sepasang. Nah kalau bagian kita lebaran, kita bawain ke sono dodol, rengginang gitu. Dan ngobrolnya nggak basa-basi. Jadi kalau namanya toleransi, nggak usah ngajarin sama orang Betawi. Kita mau udah gudangnya dah. Saking toleransinya begini. Lihat tadi cokek kita kan. Cinanya kuat kerasa sekali kan. Ada tean, ada kong ayan. Dan kalau kita lihat barongan tuh sama aja tuh, sama barongsai, apa segala macam. Intinya apapun kreasi kita hargai. Nah, ini saya agak serius dikit nih ya. Tapi ntar kalau saya serius nggak percaya. Katanya muka saya nggak cocok serius. Muka lu katanya nggak cocok buat serius. Kenapa? Muka lu tusuk sate. Kalau kata orang Cina. Emangnya jalanan. Ini kedepannya nih. Orang Betawi sendiri tuh kudu gimana sih bang? Biar jadi tuan rumah di sini di kampung dewek gitu. Iya, ini susah. Bener serius. Ya, iya soalnya kan kadang-kadang kita dianggapnya orang Betawi itu satu males. Udah males. Terusnya juga kalau minjem katanya lupa balikin. Benar nggak? Kalau lupa balikin itu bukan orang Betawi. Banyak orang kayak gitu. Tapi bagian yang begitu mah disangkanya orang Betawi kan? Iya kan? Ya ujung-ujung katanya dari ngontrakin akhirnya sampai jadi ngontrak. Nah sebenarnya itu paradigma itu benar nggak? Kalau emang benar kita kudu gimana nih bang ya? Masuk PKS dah. Berarti saya nggak salah dong. Betawi masuk PKS berarti saya nggak salah dong. Keren. Mas kawinnya mana? Kita siapin. Jadi emang begini ya, salah satu idola saya di PKS itu salah satunya adalah saya ngikutin IG-nya Bang Mardhani ini. Kemudian juga postingannya juga emang kesarian banget. Dan ternyata kalau kita lihat aslinya itu jauh lebih ceria daripada postingannya. Nah gitu bang, abang sendiri nih. Dulu yang pertama kali abang tertarik untuk berpolitik sebagai orang Betawi kan kadang-kadang orang Betawi mah kan ibaratnya acu-acu kagak acu gitu kan. Maksudnya peduli nggak peduli sama politik. Tapi akhirnya abang masuk politik dan yang paling penting tuh kenapa abang kok milihnya PKS?
Kalau saya mah kan udah ketahuan kenapa saya masuk PKS. Kita tanyain kenapa ya. Kalau jawaban sederhananya emang ada di garis tangan ini. Masuk PKS katanya. Qadarullah ya. Nah, orang Betawi mah selalu begitu emang. Orang itu selalu sabar itu. Udah begini emang udah nasib gue. Nasib kita. Itu kan nasib, tapi kan ada ikhtiar. Kenapa sampai masuk politik dan akhirnya kenapa PKS yang dipilih? Yang pertama, saya seneng karena orang PKS kalau ngomong ada dasarnya. Punya dalil. Punya dalil. Jadi nggak sembarangan. Kayak misal, kenapa kita harus jadi oposisi? Ternyata dalilnya jelas. Kenapa kita harus melayani? Dalilnya ada. Gitu. Nah, jadi oke, berarti emang kalau mau maju ya harus punya dalil emang. Kalau nggak punya dalil ya kita dibohongin orang terus kan. Iya, saya juga dulu nikah sama istri saya. Kan abang lihat juga. Ternyata berdasarkan dalil. Apa tuh? Kasihanilah orang kayak saya katanya gitu. Itu kan dalil. Dia beruntung, ente beruntung juga. Kayak gitu bang. Jadi gini bang, itu mesti abang gak nanya nih. Saya baliknya saya mau jawab. Kenapa saya masuk PKS? Nah itu yang kita tunggu. Karena menurut saya itu PKS itu partai kepekaan sosial bang. Berat. Bang, kadernya di mana-mana itu bang. Paling gampang kalau nolongin orang. Ya ini contohnya nih waktu kejadian Gintung tuh. Saya belum iyang-iyang sama PKS. Saya katanya grup lawak. Yang kita itu kan. Iya. Pak Danau tuh ya, itu. Ambrol itu tuh. Saya datang jam 10 nih sama pelawak-pelawak. PKS katanya dari subuh udah nyampe duluan. Bahkan sebelum jadi bencana dia udah tahu katanya bang, udah bikin tenda duluan. Kalau itu serem itu. Wirid. Saya bingung loh, tendanya dia kan saya nyelusurin nih. Kita mau cari bikin tenda buat pelawak-pelawak di mana nih. Paling ujung yang deket ituan rubuhnya tanggulnya itu tenda PKS paling pertama. Dan begitu saya ngecek, saya kan dekat di situ rumah. Besoknya udah mau evaluasi masih berdiri tenda PKS. Kemudian yang di kejadian di ini Cigudeg, yang tanah itu kita pelawak juga kan datang ke sana. Ternyata PKS sudah bikin sekolah duluan. Begitu saya ikut trauma healing di sana. Pelawak gabung ini. Ternyata begitu kita udah pulang di hari kedua, PKS masih paling bertahan. Bilang, ini kuat-kuat amat makannya apa sih orang PKS? Makanya itu jadi penasaran. Saya masuk PKS, ternyata orang PKS yang bikin kuat kenapa? Jarang makan. Pada rajin puasa. Berat. Itu PKS belah sana, belah sini belum. Tapi saya kagum memang kader-kadernya itu tulus. Iya. Kalau kerja ya kerja aja. Habis itu diliput. Enggak diliput juga enggak kenapa. Yang penting kerja gitu. Itu keren. Nah berarti ada kolerasi ya antara toleransi orang Betawi dengan kepekaan sosial yang dimiliki PKS itu sebenarnya memang kita nyambung ya. Di sana tuh kita bisa lihat benang merahnya memang cocok banget. Makanya saya jadi orang Betawi kenapa bisa masuk ke sini? Ya ini alasan saya. Satu, konsep pemikirannya sama. Kedua, kenapa? Orang Betawi itu kan kadang-kadang anak nggak makan juga yang penting tetangga jangan lapar. Ya nggak bang? Orang Betawi mah kadang-kadang kan gitu. Motor ya dipinjemin orang. Ada punya mobil kalau tetangga butuh pinjemin orang. Kadang-kadang agak dibalikin gitu kan. Kalau itu nasib. Jadi kayak begitu tuh yang saya pikirin. Nah orang PKS juga begitu yang saya rasain di kampung-kampung saya, kader-kader PKS itu pada saat terjadi COVID kemarin. Itu yang gantung-gantungin makanan sama obat. Di saat orang nggak ada yang berani. Kader PKS saya kan kena tuh berdua bini saya. Dulu saya mikir kirain orang jelek nggak corona gitu kan. Ternyata situ kena juga. Dan akhirnya saya memutuskan dan begitu ternyata udah masuk. Saya punya ketemu lagi nih bang, filosofis di PKS. Di PKS itu ternyata ada pintu masuk nggak ada pintu keluar ya bang. Karena nyaman.
Jadi kalau udah masuk itu saya bilang pintu keluarnya mana? Sekarang alhamdulillah kan teman-teman saya yang tadinya ya demen masih ya minum yang aneh-aneh. Ada bir peletok kan. Itu mah kagak aneh, Bang. Kagak aneh. Sehat, itu mah sehat. Minuman orang Betawi. Saya ngomel-ngomelin dokter nih. Enggak bener itu kok. Lama-lama saya emosi juga. Walaupun bir keren ya. Wah, jangan, kita keluar jurus juga. Dulu ikut 3 berantai kita. Nah gitu Bang. Jadi teman-teman saya ternyata begitu lihat peran kader-kader PKS di lapangan, kemudian begitu saya masuk juga mereka akhirnya saya mah buntut gimana kepala. Ya, akhirnya banyak juga gitu kan. Ini lokomotif gerbongnya 1000. Kayak itu kaki 1000 kita. Iya. Tapi saya kan kereta tebu Bang. Justru yang jujur kereta tebu. Bikin bahagia orang. Nah gini Bang. Sekarang sebenarnya kita balik lagi ke budaya nih. Ya. PKS itu kan sekarang selama ini dianggap yang anti budaya loh. Iya. Paradigma anak-anak band. Iya. Paradigma anak-anak panggung. Bahwa begitu masuk PKS gue harus menanggalkan ini. Iya. Nah abang harus kasih imbauan dong Bang. Yang abang udah ngerasain lebih lama dari saya. Fikih PKS itu fikih memudahkan. Jadi kalau memang hobinya itu ya terusin aja. Tinggal nanti arahnya biar main gitar tapi bikin orang deket sama Allah. Gitu. Main bola bisa orang ingat Allah. Kayak teman-teman timnas keren banget kan. Menang sujud. Waduh gue bilang keren banget itu tuh. Itu kan dakwah. Kita gitu kemarin timnas Maroko gimana sih? Wih keren banget Begitu kan. tuh emak yang pertama dicari kan. Itu Semifinal lagi. semifinal yang dicari itu siapa? Emak dulu. Itu kan akhlak. Nah ngomong-ngomong emak. Apa arti emak buat abang? Waduh. Susah. Karena segalanya ya. Bukan cuma gini. Kalau saya pulang sekolah. Dia belum makan. Udah nyiapin makanan buat kita. Mak barengan aja nih mak. Terus saya tuh orang Betawi. Umur 3 bulan udah kasih nasi uduk. Sampai sekarang istri saya komplain. Kalau pagi nyarinya nasi uduk. Kan 3 bulan orang bubur itu nasi uduk. Tapi itu bikin pinter ternyata. Orang Betawi mana kenal pagi-pagi sandwich. Kenalnya nasi uduk sama bakwan. Nah itu Bang. Jadi pokoknya kalau emas segalanya. Abang itu maaf, orang ibu masih ada kan? Ibu udah meninggal, bapak udah meninggal. Ibu Meninggal di saat abang? Kalau bapak saya kelas 1 SD. Berarti abang tuh yatim? Iya, 75. Kalau ibu saya pas sebulan kuliah S2 di Malaysia, ibu meninggal. Akhirnya kita pulang. Ya ini yang sisi menariknya dari Bang Mardhani ini satu. Seorang anak yatim sekarang bergelar dokter. Ini Bang, untuk anak-anak yatim Bang, jangan sampai mereka juga putus asa dan harus kayak abang. Kalau contoh sih banyak ya, tapi kalau saya lucu malah Bang Narji. Emak sama babak, manggilnya emak sama babak kita. Sama. Marwati sama Baba Ali. Enak, dua-duanya gak bisa baca tulis. Jadi kalau sama Bang. Kalau bapak saya mah sekolah. jagoan. Nah, ini kita enggak. Tapi Baba Ali itu veteran perang. Ada tuh fotonya tuh. Anggota veteran kita. Tapi tetap gak bisa baca. Jadi kalau bagi rapot paling enak kita gak pernah dimarahin. Kagak. Maksudnya gue nih ya. Gue tuh pengen cinta soal bapak. Tetap dia. Enggak. Pokoknya apapun nikmati aja. Karena emang emak baba juga ngin, udah dan pokoknya lo Badung gak kenapa, yang penting ngaji katanya. Berapa ke saudara Bang? 4. Ponung, saya, Didik, Yunus. Berarti anak kedua? Anak kedua. Saat ditinggalkan orang tua itu berarti kecil-kecil banget. Iya. Dan emak yang harus ngerawat? Emak ngerawat. Kebetulan gini. Baba itu seru kalau cerita Baba Ali nih ya. Istrinya 3. Ibu saya istri paling muda.
Tapi ada sebabnya. Mak Nung nggak punya anak, Mak Eci istri kedua nggak punya anak. Mak Rohati ibu saya punya anak. Dia nyari yang punya anak. Orang Betawi kan. Iya, keturunannya. Ada keturunan mahal buat orang Betawi itulah. Tapi di antara mama itu memang udah saling tahu ya. Lucunya anak pertama dikasih ke ibu pertama. Pok Nung itu. Nung tuh makanya Mak Nung. Nah anak kedua saya dikasih ke ibu kedua. Mak Eci dia udah punya anak sebelum nikah sama bapak. Itulah. Ibu saya kosek-kosek emang anak ayam diambil. Anak tau. Rasanya gimana tuh bang ya? Tapi ternyata punya emak banyak tuh enak. Yang ngasih jajan Uang banyak. jajan. 3. Sama Mak Ono ngakunya apa? Mak belum dikasih. Ini belum dikasih. Kerjaan waktu kecil tuh. Nah ini bang, di saat ditinggalkan Baba, berarti Baba, abang di saat masih SD ya? Kelas 1 SD. Tahun 75. Berubah gak kehidupan bang? Di saat masih ada Baba, emang gak ada Baba? Iya, ya berubah. Tetapi kebetulan Baba itu punya pabrik saus. Dia mah Betawi kaya. Dia mah ditinggal dari kecil juga emang Betawi kaya. Jagoan. Jadi dia jadi centengnya Cina. Nah, itu punya pabrik saus. Gue ajarin gue mau punya, bisa. Enaknya jagoan gitu. Sekarang masih ada? Udah nggak ada. Saya kuliah tuh terakhir tuh. Mereknya apa? Sari Rasa. Sari Rasa itu? Abang Tiri tuh Sari Wangi. Kita kalah ketika mulai yang keluar gede-gede punya. Hebat juga bang ya. Nah ini yang memotivasi abang. Anak Betawi biasanya kalau Babe udah jawara, punya pabrik juga, kan jadi malas ogah kola. Iya. Tapi yang memotivasi abang tuh sampai sekarang dokter loh. Ini buat anak Betawi loh bang. Baba itu. Tolong jawab dengan serius bang, please bang. Ini demi generasi kita bang, please bang. Jadi Baba itu walaupun nggak sekolah tapi atu aja. Pokoknya ngaji pesannya. Saya pernah namanya kita anak laki kan nama cenderung ngaji. Ya kita melipir lihat bola Indonesia lawan Myanmar. Pulang digebukin kita. Bang kalau itu saya ngalamin bang. Hari Jumat teman saya pada Jumatan. Saya main getek. Ingat main getek di Balong yang dari pohon gedebong pisang tuh. Kita sambung. Baba tahu. Baba udah mau jadi khotib kan. Udah rapi gini. Baba kan khotib. Anak-anak iman gitu. Naik gitu. Udah tuh abis naik itu saya diikat di tiang rumah bang. Kan rumah Betawi ada belandungannya tuh. Kita ngambil diikat bugin aja. Saya diikat. Abis diikat kan dia pergi Jumatan jadi khotib. Kata, Pok lo, abang lo yang buka ngikat. Gue ikat juga. Bang itu muka udah pada biru dingin bang. Air empang kan ya. Badan basah ya. Baba pulang tuh kan udah khotbah. Dia mimpin doa juga kan ya. Kan paling lama ya. Ngitung duit salaran juga gitu kan. Itu saya udah pada biru. Emak mau bukain takut. Ini takut. Kirain saya mah pas pulang habis Jumatan udah damai gitu. Diterusin bang. Jumat besok begini lagi. Gua ikat lo di atas genteng katanya. Masa. Itu tuh yang bikin saya takut yang namanya ninggalin Jumatan tuh begitu. Orang Betawi pakai begitu bang ya. Ngaji. Ngaji doang. Pokoknya ngaji. Gue minta atuh doang ngaji. Ternyata kalau ngaji ketemu banyak jalan. Itu dia bener. Sebenarnya bocah Betawi biasanya bang. Yasinan mah datang bener ya. Nah abang nih. Tadi kan belum terjawab nih bang. Belum terjawab banget nih. Anak-anak Betawi sekarang ini ya. Gimana sih ngusir mereka dari hawa males. Jadi hawa yang mau sekolah gitu bang. Apalagi anak Betawi itu kalau yang namanya udah nemer. Udah tongkrongan di ojek segala macem. Udah lupa bang sama bangku sekolahan. Susah jawabnya. Susahnya karena pertama doain dulu, udah kita doain anak Betawi ada yang maju gitu. Ada yang jadi gubernur, amin. Amin. Nah, yang kedua udah cukup. Yang kedua ya memang harus banyak silaturahmi. Kira-kira anak Betawi yang cocok jadi gubernur besok siapa? Kita cari dah. Depan saya juga cocok. Rano Karno aja mau kok. Ya ngapain di depan saya, di depan abang. Depan saya lebih cocok.
Satu sekolahnya tinggian dari saya. Kedua, tampang 3 tingkat di atas saya. Pak Jokowi. Ngaji pinteran. Kalau kita lihat Pak Jokowi, nggak masuk semua saya. Yang kepilih yang kayak Pak Jokowi aja nanti kita cari. Bang. Kalau udah niat, kita buktiin Bang. Anak Betawi bisa. Ya, kalau itu udah teratur, udah ada yang ngatur. Nah, kalau usul saya banyak silaturahim. Anak Betawi jangan main sama anak Betawi aja. Yeah. Deket sama yang Cina, deket sama yang Sunda, sama yang Batak, sama yang Jawa, sama siapa aja belajar. Karena semua orang tuh guru kita. Itu. Jadi lu kalau mau nyari guru nggak usah jauh-jauh ke Gunung Gede, ke sini. Sama siapa juga jadi guru. Tukang parkir juga bisa jadi guru kita kan. Belum tentu apa yang bisa dilakukan tukang parkir kita bisa lakukan, ya kan? Saya tuh pernah mobil kempes. Pertama yang kita buat apa? Kita ambil dongkrak. Ternyata belum buka baut kan, turunnya setengah jam nggak kelar. Saya bawa ke Ucok 5 menit kelar. Gue bilang ini S3, ini Ucok, jagoan Ucok. Nah, saya belajar sama Ucok. Gitu. Setiap orang itu ada kelebihannya. Tapi kalau menurut saya buat anak Betawi ini yang punya kelebihan-kelebihan, udah jangan malu, jangan minder. Banyak link, banyak pergaulan. Suatu hari anak Betawi itu harus jadi pemimpin di kampungnya sendiri. Ya, Bang, harus kampung sendiri mana aja gitu. Bisa di Papua. Dia ngeles mulu. Bisa di Papua, ya, bisa di Sumatera, gitu loh. Mana-mana aja. Iya, tapi kan di kampung dewek enak Bang. Ya bisa enak, bisa enggak. Kalau dukun tuh jagonya di kampung orang lain. Kalau kampung dewek banyak gurunya. Ketahuan gitu ya. Iya, kalau dukun tamunya dari mana-mana ya. Orang kampung dewek mah. Lah, gue tahu kecilnya. Gue percaya sama dia. Udah. Ini minta maaf nih, ketawa terus ya kita ya. Betawi kalau udah ketemu Betawi gitu emang apalagi kerjanya tawa doang hidup. Orang Betawi mah nih kalau yang namanya ada masalah apa berat kayak apa juga paling 5 menit sedihnya. Kesan mah udah tawa be itu. Masalah apa-apa juga udah ketawain aja kan. Kita tahu ada yang di atas. Itu pentingnya ngaji. Ngaji tuh yakin gitu sama yang di atas. Karena intinya ngaji tuh kayak gitu Bang ya. Kita tuh diajarin untuk tawadu dan terus berserah diri sama Allah, itu paling penting. Apapun yang Allah putuskan kalau kita terima baik hasilnya. Gitu. Ya itu ya bini saya lah, dapat laki kayak saya juga diterima aja. Makanya gitu. Bahagia dia. Bahagia banget karena suaminya baik banget. Bang. Nextnya, apa sih yang abang belum tercapai dalam hidup? Karir politik oke. Gelar pendidikan udah oke. Kalau sekarang nih, lagi dimarahin istri, didaftarin untuk LTQ. Belajar Quran yang bener, yang bener bacaan. Emang bini? Dia suka Quran. Dia ngasih catatan, abi nih. Makhorijul hurufnya masih berantakan, tajwid masih berantakan. Udah Quran dulu, jangan yang lain. Nah itu masih diomelin terus. Enak ya. Jadi itu di rumah juga ini juga ustazah juga gitu ya. Enggak ustazah sih ya, tapi ya dia suka Quran aja. Dia suka Quran gitu ya. Makanya milih orang juga yang muka-mukanya tuh Qurani banget ya. Terbalik lah. Itu kisah istri nih Bang. Perjalanan panjang nggak berjuang dapetin istri? Enggak, nanya aja ke guru ngaji kalau PKS kan mau nikah cari yang ikip yang pinter gitu. Sama saya suka orang Jawa, saya titip kalau bisa orang Jawa. Bini saya Jawa Pekalongan, makanya dapil saya sono. Keren, menang insya Allah. Amin. Nah itu. Jadi kenapa pengen orang Jawa? Kalau kita orang Betawi itu biar tekor asal kesohor. Iya benar, orang Betawi mah gitu. Gaya. Nah kalau orang Jawa prihatin. Makanya namanya Prihartono, Suprihatin. Iya. Kita pengen kalau ini Betawi adalah yang baikan. Cari yang Jawa. Dapetnya Cirebon, separuh Jawa lah. Cirebon ya? Itu kenal lama pacaran? Enggak, mau bilang mau ngaji, mau menikah dicari nama guru ngaji. Kenalan ya
Suruh baca Quran, bacanya bagus. Udah saya suka. Itu kan nggak kenalan lagi bang ya? Nggak. Tapi begitu kenalan emang udah srek dan begitu di rumah tangga nggak berubah gitu emang. Jadi cinta itu datangnya belakangan. Kalau kan cinta itu bukan. Kalau cinta datang dari kita gampang hilang. Kalau cinta datang dari Allah awet gitu. Kayak hujan. Kan kalau kita cari cinta jangan. Pokoknya benerin niat dulu. Habis itu doa nanti Allah turunkan. Bini begitu juga nggak kak bang? Dia malah kita gini-gini kan kerenan dikit lah. Dia bilang mau cari yang hitam. Biar nggak gaya. Dapetnya kayak gini. Udah dah jodoh kita. Jadi dia nggak bangga sama kita. Dari kenalan ke nikah berapa lama tuh bang? 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan, ta'arupan, Terus khitbah, terus nikahnya di Cirebon. Nikah di Cirebon. Keluarga istri melihat sosok abang lu kayak gimana tuh? Kalau saya kan dulu Kalau saya suka bercandain. Oh gitu. Bangga lah ketemu orang kota Jakarta. Ini kampung Cirebon marah deh. Barangan kamu yang beruntung. Kayak mertua saya pertama dikenalin sih, dapat orang Jakarta gitu, nyampe kita kok kayak orang hutan. Enggak. Enggak, ente yang beruntung ketemu aneh. Kalau enggak itu berantakan. Sosok istri di mata abang? Ya pendamping menuju surga. Dunia kan sementara ya. Dia jagain anak saya, jagain saya. Anak sekarang? Anak 9 gitu ya. 9. 9. Yang paling gede? Udah nikah 5, yang paling gede umur 30. Udah engkong ini. Udah aki-aki 9, 10 cucunya. 10 cucu. Masa Allah. Tahu ya. Berubah dah kita. Nah, ini banget ini. Gimana nih seorang bapak, seorang guru, seorang politikus dan seorang engkong bagi waktu. Paling enak jadi engkong. Nah, ini kenapa nih cerita? Bener abang-abang saya nih yang udah pada punya cucu. Kenapa ya kalau sama cucu sayangan cucu sama anak? Iya, tapi saya dimarahin terus sama anak. Kenapa? Karena sama anak nggak boleh nih, sama kita boleh semua. Yang penting mau dicium. Hari enak. Bang, nih bang, saya kita jadi musuh bersama anak-anak. Saya udah punya bini, saya udah punya anak. Saya belum punya cucu. Enakan mana tuh? Nyium bini, anak sama cucu. Tiga-tiganya enak. Enak tiga kan pahala semua kan. Nyium bini pahala, nyium anak pahala, nyium cucu pahala juga. Bini minta, anak minta, cucu minta. Mana yang diduluin? Makanya kita punya mobil gede biar masuk semua. Jangan dibedain, pokoknya semuanya. Jadi saya selalu bilang, ayo Baba datang nih. Siapa cucu, anak. Kalau istri bab lain tuh, WA-nya lain. Oke bang, sekarang nih pesan buat anak-anak muda. Sekarang ada tren gini bang. Mereka takut nikah bang. Iya. Buat mereka tuh kayak menikah itu ada suatu momok yang menakutkan. Kalau setelah menikah itu satu, mereka katanya gak kebebasan hilang. Kedua, beban hidup makin banyak. Kan kita ngerasain gak ya bang? Iya. Kalau saya ngomong orang gak ada yang percaya bang. Kalau abang yang ngomong percaya dikit kali ya. Sama aja. Kalau saya sih satu aja, yakin sama Allah aja kan. Kalau kita nikah karena Allah jagain kita. Dan nikah tuh bikin kita nggak kayak layangan putus. Kalau kita bujangan nggak jelas kita. Kalau nikah jelas pulangnya kemana. Emang nikah umur berapa dulu? Umur 23. Ya berarti nggak ngerasain lama kan jadi bujangan. Enggak. Saya mah 31 bang. Ngerasain banget sedihnya kalau purnama. Itu kita merasa sepi banget itu. Malam minggu cerah. Pas nikah enak kan? Pas sudah nikah sama bang sekarang purnama nggak ada artinya kayaknya bang. Ada purnama di muka bini. Tiap hari kita ketemu ya. Iya. Nah itu bang. Anak muda sekarang itu mereka takut. Gimana cara memberanikan diri anak muda? Jangan takut mereka umpamanya. Gue baru punya tabungan gini. Jangan takut bang ya. Nggak ngaruh itu kan bang. Ya
kayak memang apa-apa sekarang mahal. Dulu punya rumah gampang banget kan gitu. Iya ya. Ya sekarang rumah RSSS. Rumah sempit sekali, selonjor saja susah sekali. Kalau mas saya bilang, ini rumah susah amat mau kentut. Nah, orang Betawi kan. Kita kan mau kentut kan jauh dulu, ini mentok semua. Ya. Tapi beratnya itu nambah pahala. Jadi saya tetap saya bilang mereka yang belum berani nikah ada alasannya bagus. Tetapi yang mereka berani nikah juga bagus. Pokoknya pilih yang terbaik. Tapi ketika kita nikah itu kan kata Nabi, nikah itu nisfuddin ya, separuh agama. Kalau sebelumnya kita jomblo, pahalanya cuma satu, kalau udah nikah pahalanya 2 kan. Oh, iya. Kerja juga kalau yang namanya jomblo mah buat dia sendiri pahalanya jelas, ya. Iya. Tapi kalau yang namanya kita udah punya bini, berarti pahalanya buat paling banyak itu. 2 ya. Iya. Berangkat kerja juga berarti kita lagi jadi pahlawan kan. Itu berarti kalau yang namanya jomblo itu kasihan juga emang ya Bang ya. Makanya masuk PKS biar nggak jomblo. Iya. Zombie aja ada temennya. Kalau jomblo kan sendirian. Ini Bang, mungkin obrolan kita juga nggak lama lagi ya. Karena kebetulan saya diantar bini Bang. Saya nggak tahu dia setia atau mulai nggak percaya. Saya kagak tahu juga ya. Percaya, saya yakin udah ketemu, keren banget tadi. Iya, lagi dia kudu percaya yang begini. Ada yang mau aja syukur, mau macem-macem di luar. Nih Bang, ke depannya. Jadi Serius. Ketua MPR RI atau Gubernur DKI? jadi ustadz aja, ustadz. Ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji buat keluarga atau ngajarin ngaji buat masyarakat? Kalau ngajarin ngaji buat masyarakat mau. Palanya banyakan. Kita bicara keluarga nih. Ya. Apa yang abang ingin sampaikan untuk anak abang yang belum pada nikah? Tiap zaman itu punya tantangan. Yang belum nikah ya harus menilai sendiri. Yang baik kapan nikahnya dengan siapa gitu. Beberapa dari mereka udah punya kriteria tuh. Kalau buat saya mau punya saya punya sekolah. Anak saya, aku nggak mau lanjutin sekolah habis, aku mau pindah. Kenapa? Alasan ya udah pindah, nggak kenapa, boleh aja gitu. Yang penting dia bikin keputusannya dengan kesadaran dan mau tanggung jawab. Karena ngedidik anak itu kalau dia kita paksa ngikutin kita nggak fair. Itu dulu TV Umatu, TVRI, Osin doang itu. Iya. Sama Unyil pagi-pagi. Unyil zaman ente, zaman kita Osin. Mau nonton film bagus malam minggu kepotong sama Pak Harmoko. Laporan khusus. Harga cabai keriting. Masih ingat kita ya. Jadi buat saya tiap anak yang penting dia bertanggung jawab terhadap keputusannya. Nah, bapak saya juga pernah bilang gitu kan. Gue jadi orang tua laki-laki gue gak mau ngomong banyak loh. Iya. Karena ntar garam di zaman lu sedikit tapi lebih asin daripada garam di zaman gue. Nah itu juga kolerasinya tuh sama yang diucapin Khalil Gibran kan. Anak-anakmu adalah anak-anak zaman, maka biarkan dia melesat seperti anak panah. Nah itu ya. Keren banget ini. Itu yang akhirnya saya berprinsip juga. Katanya gitu kan, selalu ditanya sama orang-orang tuh. Bang Haji, anaknya ada yang mau jadiin pelawak gak? Enggak. Kalau dia mau nggak kenapa? Kalau dia mau bodoh amat. Tapi kalau gue ngarahin dia jadi pelawak juga egois amat sih gitu kan. Anak juga kan lahir dia sendirian. Kecuali dalam perut kita nemenin kan enggak. Biar kata darah daging dari kita di dalam perut emaknya kan kita nggak nemenin dari luar doang. Itu juga dia nggak ngelihat bapaknya kayak apa. Makanya begitu lahir bapaknya kayak gini nyesel anak saya. Barangan enggak lah bahagia. Ada yang lain kan ada ayahnya gitu. Dia senang lah aja. Jadi paling enak pokoknya suruh ngaji aja nanti ketemu jalan sendiri dia. Memang benar. Ini jadi obrolan kita pada kali ini di episode ini
banget ya. Anak Betawi itu satu kesimpulannya banyak memiliki kolerasi dengan apa yang diprogramkan sama partai kita nih PKS. Yang kedua, anak-anak itu sebelum mereka belajar apapun juga ajarkan ngaji dulu deh. Karena itu fondasi paling utama yang fundamental banget buat anak-anak kita. Biasanya bocah kalau kenal Al-Quran dari kecil, sebangor-bangornya itu tuh punya tujuan hidup. Bangornya yang ngaji sama yang pinternya kagak ngaji, tuanya beda, lu lihat sendiri. Makanya yang belakangnya Ji itu masih bagus, ngaji, narji gitu kan. Kita Pak Haji dah. Ya benar kan, Haji yang belakang Ji itu biasanya baik. Oke, Bang Mardhani saya doain sehat terus dan sama juga Bang Narji. Doain sehat kuat. Kalau dulu sehat kuat buat energi. Doain saya juga ya. Insyaallah. Bismillah sudah lillahi ta'ala dengan keikhlasan saya aktif di sini. Saya di PKS juga nggak ada niat apa-apa awalnya. Saya tidak ada niatan pun jadi caleg dulu atau gimana, nggak. Prinsip saya masuk di sini, saya pengen memberi dulu. Insya Allah kalau di suatu tempat kita memberi akan banyak yang kita terima. Tapi kalau sudah kita berharap mendapatkan sesuatu, biasanya kita nggak dapat apa-apa. Begitu juga menaklukkan wanita, jangan pernah berharap. Pernah syair lagu Ebit pernah dengar kan? Cinta yang ku beri sepenuh hati, entah yang ku terima, aku tidak peduli. Keren. Itulah sejatinya cinta. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment channel YouTube PKS TV. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Narji.